Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang materi susunan struktur bumi. Nama saya Rizka Amalia, NPM 719720182. Tahukah kalian apa itu bumi? Bumi adalah satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan di dalam bumi. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen pendukung kehidupan berada di dalam bumi, seperti air, udara, tanah, termasuk juga mineral, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Nama saya Afri Purwinda, NPM 719720184. Di sini saya akan membahas tentang struktur bumi. Sebenarnya, bagaimana sih struktur penyusun bumi yang kita tepati saat ini? Ya, struktur bumi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga hidrosfer. 3 struktur bumi tersebut merupakan struktur yang memungkinkan organisme untuk hidup di permukaan bumi, sehingga ketiganya termasuk ke dalam lapisan biosfer atau lapisan kehidupan. Di sini saya akan membahas tentang struktur bumi, yaitu atmosfer. Atmosfer atau lapisan udara. Atmosfer terdiri dari 2 kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti bulatan. Dapat disimpulkan bahwa atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi bulatan bumi. Atmosfer sangat penting keberadaannya bagi kehidupan makhluk hidup. Kenapa? Karena di atmosfer inilah manusia dan makhluk hidup lainnya bisa bernafas, karena ada kandungan oksigen di atmosfer dan banyak kandungan-kandungan lain di dalam atmosfer. Atmosfer juga memiliki banyak fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi radiasi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, mendistribusikan air ke berbagai wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, sebagai penahan meteor yang akan jatuh ke permukaan bumi, dan lain-lain. Secara umum, lapisan atmosfer dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, yang kelima eksosfer. Setiap bagian mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tapi yang paling penting adalah troposfer. Kenapa? Karena lapisan ini berhubungan langsung pada permukaan bumi. Jika lapisan atmosfer rendah di troposfer, maka akan terjadi bencana atau fenomena cuaca yang akan terjadi di bumi. Contohnya seperti angin puting beliung. Angin puting beliung ini disebabkan oleh temperatur udara yang akan terasa panas di siang hari pada saat musim penghujan. Sementara di musim kemarau sebaliknya, temperatur udara akan menjadi sangat dingin. Litosfer berasal dari kata litos yaitu batuan dan spaira yaitu lapisan. Berarti litosfer adalah lapisan tanah atau bebatuan yang ada di dalam bumi. Dalam arti luas, yaitu seluruh bagian padatan bumi termasuk intinya. Struktur bumi terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak benua yang merupakan kerak bumi yang berada di daratan dan kerak samudra yaitu kerak bumi yang berada di lautan. Mantel bumi terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah.
Inti bumi juga terbagi menjadi dua, yaitu inti bagian luar yang bersifat cair dan pekat dan inti bagian dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Berdasarkan komponen penyusunnya, terdapat dua jenis lapisan litosfer, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial tersusun oleh logam silisium dan aluminium, dan lapisan sima yaitu tersusun dari logam silisium dan magnesium. Litosfer juga tersusun atas beberapa batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu teori tektonik lempeng, yang kedua teori gempa bumi. Teori tektonik lempeng merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang fenomena gerak, naik turunnya atau bergesernya lempengan-lempengan bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada kulit bumi atau permukaan bumi. Yang pertama yaitu gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerakan lempengan-lempengan tektonik yang saling menjauh, yang mana ini akan mengakibatkan retakan atau patahan. Yang kedua yaitu gerakan konvergen. Gerakan konvergen adalah gerakan lempengan-lempengan tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Yang ketiga yaitu gerakan sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan antara dua lempeng yang saling mendekat tapi tidak bertumbukan. Pada kejadian ini yang ada hanya gesekan antara dua lempengan. Yang kedua yaitu teori gempa bumi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di dalam permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarnya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Sebaliknya, bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut dengan gelombang seisme. Berdasarkan sumbernya, gempa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa tanah runtuh. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pelepasan energi elastis yang tersimpan di dalam lempeng tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh kegiatan gunung api yang mana magma yang berada di kantong bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. Gempa tanah runtuh merupakan gempa yang terjadi akibat adanya tanah runtuh yang ada di lokasi tambang atau gua kapur. Ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan lempeng tersebut akan mendorong air ke atas sehingga timbul gelombang yang sangat besar dan kuat yang biasa kita sebut yaitu tsunami. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan materian lainnya dikeluarkan melalui kawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Sudahakiki, NPM 719720183 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrosfer atau lapisan yang dipenuhi dengan air. Hidrosfer adalah air merupakan senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan salah satu atom oksigen menjadi H2O. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi disebut hidrosfer. Siklus air dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah siklus air kecil. Yang kedua, siklus air sedang. Dan yang ketiga, siklus air besar. Daur air meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu penguapan. Yang kedua yaitu kondensasi membentuk awan, dan yang ketiga adalah penurunan air hujan. Fungsi air sangat banyak sekali, dan air penting bagi kehidupan makhluk hidup. Makanya pemanfaatannya tidak boleh berlebihan, harus menghemat keberadaan air. Ada beberapa cabang dari hidrosfer yang harus diketahui. Di antaranya adalah hidrologi, geohidrologi, flasiologi, limonologi, patomologi, dan yang terakhir oceanografi.
Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Glasiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang es, glaster atau yang berkaitan dengan es. Limnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang danau. Patomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi, baik melalui saluran atau tidak melalui saluran. Dan yang terakhir, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Siklus air bisa mengalami bermacam gangguan. Salah satunya yang paling berbahaya adalah turunnya hujan asam yang disebabkan reaksi awan dan asam. Kandungan asam di awan sangat tinggi sehingga terbawa oleh aliran hujan. Fenomena hidrosfer yang merugikan dan mengancam kehidupan manusia, misalnya seperti banjir. Adapun penyebab banjir diantaranya 1. Penebangan hutan liar. 2. Sampah yang dibuang sembarangan. 3. Curah hujan yang cukup tinggi. 4. Tanah yang tidak mampu menyerap air. Dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.